Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Zizi Pramudia, Angga Febri Setiawan, Arifah Rohmah Hasanah, Davita Diahayu Puspitasari, dan Muhammad Masruf Eko yang berjudul penggunaan gadget pada anak di Duyun Magetan. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat memberikan dampak bagi masyarakat dan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Sisi positif dari perkembangan tersebut, masyarakat mampu menciptakan peralatan canggih untuk memudahkan berbagai aktivitas kehidupan era ini yang lebih efektif dan efisien. Hasanah dan Kumalasari tahun 2015. Dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada sisi lain yang memprihatinkan karena berpotensi munculnya pengaruh buruk bagi anak-anak muda, terutama para siswa. Seharusnya kondisi seperti ini dibarengi dengan pembekalan dan pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat agar sikap dan moral dari anak-anak muda atau siswa yang tidak terancam rusak. Terutama hadirnya salah satu alat telekomunikasi yaitu handphone. Handphone merupakan suatu alat yang digunakan untuk berkomunikasi dari dua arah atau lebih untuk saling berbicara tanpa adanya batasan jarak dan waktu. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak siswa sekolah yang sudah memiliki handphone. Yang kedua, handphone memiliki dampak yang negatif. Yang ketiga, menyalahgunakan penggunaan handphone bagi siswa sekolah dasar. Yang keempat, peran orang tua dan guru untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan handphone bagi siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Yang selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dikaji, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan handphone bagi siswa sekolah dasar. Dan yang kedua, penggunaan handphone bagi siswa dapat berdampak negatif yang berpengaruh dalam proses belajar dan perilaku mereka, maka peran orang tua atau guru untuk mengontrol dan mengawasi mereka. Dan yang selanjutnya itu subjek penelitian ini mengambil sampel 20 siswa sekolah dasar. Dan selanjutnya yaitu rumusan masalah bagaimana pengaruh penggunaan handphone bagi siswa sekolah dasar, dan untuk mengetahui pengaruh penggunaan handphone bagi siswa sekolah dasar. Dan yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Di sini ada dua. Yang pertama manfaat teoritis, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh handphone terhadap proses belajar, sikap dan perilaku siswa sekolah dasar. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan membangun pemikiran orang tua agar lebih waspada dalam mengawasi anaknya dalam menggunakan handphone. Bagaimana orang tua bersikap tegas dan memberikan atau meminjamkan handphone kepada anaknya. Pengaruh penggunaan gadget pada anak di SD Dayung Magetan. Pengertian gadget.
Gadget atau handphone adalah alat elektronik yang digunakan untuk berkomunikasi oleh semua orang. Fungsi gadget yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai simbol kelas masyarakat, sebagai penunjang bisnis, sebagai penghilang stres, dan pengubah batas sosial masyarakat. Dampak penggunaan gadget ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif penggunaan gadget yaitu satu, mengembangkan dan memperluas kecerdasan dan potensi kreatif seseorang. Yang kedua, yaitu meningkatkan kepercayaan diri seseorang tersebut. Dampak negatif penggunaan gadget yaitu satu, menghilangkan fokus belajar. Yang kedua, mengurangi motivasi untuk membaca dan menulis. Dan dampak negatif yang ketiga yaitu menurunkan kemampuan bersosialisasi, seperti tidak saling memperdulikan di lingkungan sekitar. Pengaruh penggunaan gadget pada anak. 1. Anak menjadi mudah emosi. Jika gadget tersebut diambil atau diminta oleh orang tua, anak tersebut akan marah. Yang kedua yaitu anak menjadi malas beraktivitas, mudah membantah perintah orang tua, egois, tidak tahu waktu, dan mudah tersinggung. Kajian penelitian relevan. Penelitian relevan memberikan pemaparan tentang suatu penelitian yang sebelumnya sudah pernah dibuat dan dianggap sudah cukup relevan. Penelitian relevan sendiri memiliki keterkaitan antara judul dan topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang berkaitan dengan pemanfaatan gawai sudah pernah dilakukan oleh peneliti lainnya. Penelitian tersebut digunakan sebagai acuan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka berpikir. Teknologi informasi dan komunikasi telah maju begitu cepat tanpa disadari oleh manusia. Di kota-kota besar, penggunaan televisi, telepon, ponsel, internet itu bukan merupakan hal baru lagi karena kecanggihan alat tersebut yang dapat digunakan di mana saja. Faktanya, di sekarang ini ponsel juga digunakan oleh siswa, bukan hanya milik orang dewasa. Baik, mengenai penjelasan selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis diajukan untuk membuktikan benar atau tidaknya dugaan penulis mengenai adanya pengaruh negatif handphone terhadap aktivitas belajar siswa. Menurut Sumadi Suryabrata dalam bukunya, metodologi penelitian menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling tinggi tingkat kebenarannya. Jenis hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, hipotesis nol, disingkat atau HO. HO ini sama dengan tidak terdapat hubungan positif yang signifikan antara penggunaan alat komunikasi handphone terhadap pengaruh perilaku siswa. Yang kedua yaitu hipotesis kerja atau disebut dengan hipotesis alternatif HA. Ini menjelaskan terdapat hubungan positif yang signifikan antara penggunaan alat komunikasi handphone terhadap perilaku siswa. Maka penulis di sini mengajukan hipotesis penelitian bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara penggunaan alat komunikasi handphone terhadap perilaku siswa. Dengan kata lain, menerima hipotesis alternatif atau HA dan menolak hipotesis nol atau H0. Masuk dalam pembahasan bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu metode, tempat, dan waktu penelitian. Yang pertama, metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian
mengenai masalah kemasyarakatan atau manusia yang didasarkan pada pengujian dari teori yang tersusun atas variabel-variabel diukur dengan bilangan dan dianalisis dengan prosedur statistik dengan tujuan menentukan apakah generalisasi prediktif dari teori tertentu yang diselidiki terbukti kebenarannya. Yang selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Duyung yang berlokasi di Desa Duyung, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dan dilaksanakan pada Februari sampai dengan Juli tahun 2023. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel X, yaitu penggunaan alat komunikasi handphone terhadap Y, yaitu aktivitas anak sekolah dasar, dengan tujuan mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan handphone terhadap anak sekolah dasar. Yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi merupakan keseluruhan objek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, adapun yang menjadi populasi di dalam penelitian ini adalah siswa SDN Duyung Takeran Magetan. Yang selanjutnya yaitu sampel penelitian. Dalam sampel penelitian ini yaitu untuk menyederhanakan proses pengumpulan data dan pengolahan data. Maka penulis mengambil teknik sampling. Sampling atau pengambilan sampel menurut Nana Shaudih Sukmandinata merupakan suatu proses pemilihan dan penentuan jenis sampel dalam penghitungan besarnya sampel yang akan menjadi subjek atau objek penelitian. Jadi, di sini sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Penulis di sini akan mengambil sampel sebanyak 20 siswa dari seluruh jumlah populasi. Pengambilan sampel penelitian ini berdasarkan pendapat Suharismi Arikuanto, yaitu apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Yang selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Di sini untuk memperoleh sampel yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data memberikan angket atau kuesioner, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi dan hal-hal yang ia ketahui. Di sini mengenai penyebaran angket sendiri ini akan diberikan pada sampel yang telah ditentukan, yaitu siswa kelas 4 dan 5 yang telah dipilih secara random atau random sampling. Alasan diambilnya teknik ini adalah penulis menganggap bahwa teknik ini merupakan cara untuk penghematan biaya dan tenaga serta memudahkan penulis dalam mengumpulkan data. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini merupakan alat untuk mengumpulkan dan data melalui pedoman tentang wawancara dan daftar pertanyaan atau angket yang disiapkan untuk mendapatkan informasi dari responden. Adapun kisi-kisi penyusunan angket sebagai berikut. Mengenai pertanyaan, yang pertama, dari variabel penggunaan alat komunikasi handphone. Dari aspek penggunaan alat komunikasi handphone, yaitu pertanyaan terdiri dari 5 soal, yaitu yang pertama, apakah kamu memiliki handphone? Yang kedua, dari mana kamu mendapatkan handphone? Yang ketiga, apakah di sekolah kamu membawa handphone? Yang keempat,
berapa jam kamu memainkan handphone dalam satu hari? Yang kelima, berapa pulsa internet yang kamu habiskan dalam 1 bulan? Yang selanjutnya yaitu dalam aspek pemanfaatan handphone, itu terdiri dari 5 soal juga. Yang pertama, apakah kamu memanfaatkan handphone untuk membantu proses belajar? Yang selanjutnya, apakah kamu bermain game? Yang selanjutnya lagi, apakah kamu bermain game seharian penuh? Pertanyaan yang selanjutnya, apakah kamu memiliki sosial media? Pertanyaan selanjutnya, apakah menggunakan handphone membuat kamu lupa waktu? Yang selanjutnya yaitu dalam variabel aktivitas anak sekolah dasar dan aspek aktivitas anak di sekolah dan di rumah. Ini terdiri dari 10 soal, yaitu yang pertama, pertanyaan pertama yaitu apakah kamu berangkat tepat waktu? 2. Apakah kamu suka bergaul dengan teman-teman? Yang ketiga, apakah kamu mendengarkan guru ketika sedang diajar? Yang keempat, apakah kamu malas sekolah karena handphone? Yang kelima, apakah kamu belajar setelah pulang sekolah? Yang keenam, apakah kamu lupa mengerjakan PR karena memainkan handphone? Yang ketujuh, apakah kamu merasa bosan ketika guru mengajar? Dan yang kedelapan, apakah kamu merasa bosan ketika guru mengajar dengan metode itu saja? Dan yang selanjutnya, apakah saat belajar di rumah orang tua mendampingi? Yang selanjutnya, apakah orang tua menentukan jam untuk memainkan HP? Dan yang selanjutnya, apakah orang tua kamu menasihati agar tidak menggunakan handphone secara berlebihan? Dan yang selanjutnya yaitu validitas isi. Validitas isi ini terdapat pada lampiran. Mungkin itu sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.